Hai, kita lagi ngapain nih? Jadi tugas Kita lagi membuat tugas dari mata kuliah, Kapita Selekta, yaitu membuat video edukasi tentang kanker payudara. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelas 2A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Saya Syakila Zaharani dengan NIM P27903124050 dan rekan saya Irmari Hadatul Aisyah dengan NIM P279031240025. Selamat menyaksikan video dari kita. Bye. See you guys. Saksikan dengan seksama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tada. Halo Kak Lima, selamat siang. Siang dong. Gimana nih kabarnya hari ini? Lihat-lihat sepertinya Mbak masih belum tenang ya setelah mendengar hasil pemeriksaan kemarin. Ya gimana mau tenang dok, tiba-tiba saya disuruh operasi, terus harus pengangkatan payudara, terus harus melakukan kemoterapi sampai botak. Kerjaan saya ini di depan klien dok, penampilan itu modal saya. Makanya saya sudah putuskan saya mau melakukan pijat batu di kampung saya. Katanya sih di sana bisa menurunkan jalan kaki saya tuh dok. Mbak saya sangat mengerti di usia Mbak yang lagi produktif dan karir yang lagi bagus-bagusnya. Berita ini mungkin seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kekhawatiran Mbak soal penampilan Mbak itu sangat manusiawi dan valid. Siapapun yang ada di posisi Mbak pasti merasakan hal yang sama. Nah itu dokter tahu, jadi biarkan saya melakukan jalur alternatif terlebih dahulu. Lagian kan masih stadium 2 kan, belum terlalu parah dong. Baik, biar saya jelaskan nih Mbak, kondisi stadium 2 ini secara lebih sederhana. Bayangkan nih Mbak, ada satu sel di tubuh Mbak yang tidak mau mengikuti aturan. Dia ini sangat egois, dia akan terus memakan nutrisi Mbak Irma. Nah, dia juga akan beranak pinak secara terus-menerus dengan sangat cepat Mbak. Tapi kan bisa dipijat biar hancur dong. Nah, ini yang perlu kita luruskan Mbak. Sel kanker ini tidak seperti gumpalan otot atau lemak yang kaku, yang dimana dengan dipijat saja bisa terurai. Nah, justru dengan dipijat atau ditekan-tekan dengan paksa, kami khawatir sel kanker tersebut akan pecah dan ikut ke aliran darah lalu pindah ke paru-paru atau ke tulang. Nah, jika kondisi tersebut terjadi, kendalinya akan lebih sulit. Tapi saya takut dok buat operasi. Saya takut jadi tidak utuh lagi sebagai wanita. Baik Mbak, saya paham sekali. Tujuan dari operasi ini untuk mengambil pusat komando dari sel liar tadi Mbak. Ibaratnya ada satu kebakaran nih di suatu ruangan, kita harus segera memadamkan sumber apinya supaya satu gedung tidak ikut hangus Mbak. Ya seperti itu. Terus kalau kemoterapi harus banget sampai botak ya dok? Nah, untuk kemoterapi ini fungsinya yaitu sebagai untuk seperti sapu-sapu bersih Mbak. Mungkin setelah operasi akan ada 1 atau 2 sel kecil yang terlepas atau bersembunyi di aliran darah. Nah, tugas kemoterapi ini yaitu untuk mengejar dan membasmi mereka. Nah, mungkin memang benar efek sampingnya itu akan membuat rambut rontok Mbak, karena cara kerja dari kemoterapi ini yaitu membasmi sel yang tumbuh dengan cepat. Nah, salah satunya itu yaitu rambut. Namun berita baiknya Mbak jangan khawatir karena rambut Mbak ini akan tumbuh kembali setelah pengobatan selesai. Tapi saya butuh waktu ya dok. Baik Mbak, saya mengerti. Kami perbolehkan Mbak untuk mengambil waktu selama 1 atau 2 hari untuk berbicara kembali dengan keluarga Mbak. Namun jangan lama-lama ya Mbak, karena sel kanker ini tidak ikut mengambil cuti, mereka akan terus bekerja setiap detiknya. Nah, kami ingin Mbak ini bisa terus berkarir hingga 20-30 tahun ke depan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, jalan inilah yang paling efektif secara ilmiah Mbak. Jadi Mbak tidak perlu takut, kami akan terus menemani Mbak setiap prosesnya. Jadi Mbak tidak akan sendirian. Baik dok, saya coba bicarakan dengan suami saya malam ini ya dok. Baik.
keputusan yang sangat bijak Mbak. Untuk besok saya tunggu kabar baiknya ya Mbak.